Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas sekaligus juga merekap laporan keuangan dari 4 bank syariah yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemarin kita sudah menyimak beberapa informasi tentang 3 bank, yaitu BRIS, BTPS, dan BANK. Nah, sekarang kebetulan hari kemarin kita sudah mendapatkan rilis dari PNBS. Nah, ini teman-teman adalah live recap dari PNBS. Tadi saya baru sampai ekuitas. Nah, kita lanjutkan dulu ke pendapatan ya. Di sini ada revenue-nya kita masukkan sampai 6 bulan terakhir di 2020. Jadi karena di sini satuannya adalah ribuan rupiah, maka kita sesuaikan dulu seperti yang pernah saya praktekkan di cara menghitung DCF ya. Jadi teman-teman silakan bongkar video-video sebelumnya supaya mendapatkan insight tentang cara merekap laporan keuangan. Nah, di sini kita lihat laba bersihnya PNBS ya, sekitar berapa ini? 2 miliaran kayaknya. Memang naik dari tahun kemarin ya. Tahun kemarin sekitar 1,5 triliun, sekarang 1,5 miliar, sekarang 2,3 miliar. Kemudian kita lihat juga arus kasnya. Arus kasnya di bawah dari operasional kita bisa cek di sini sekitar minus ya, minus 460 miliar. Kemudian dari investasi sekitar 5, minus ya, minus juga. Nah, kemudian terakhir pendanaan tidak ada ya. Kenaikannya atau penurunannya minus 467, sudah akur ya. Nah, ini ada di pie rentetan terbaru kita di 2021. Nah, karena kita ingin membandingkan keempat bank syariah yang sudah listing, maka kita geser ke sheet compare ya. Dan di situ saya sudah sediakan BRIS, kita perbesar. Kemudian ininya kita 100% ya. Nah, ini jelas ya. BRIS, BTPS, PNBS, dan BANK. Saya urutkan ini berdasarkan kapitalisasi. Jadi kita lihat BRIS kapitalisasinya sekitar 104 triliun, BTPS 17 triliun, BNBS 5,9 triliun. Oh, ternyata BANK ya sekarang. Oke, kita ubah posisinya. Sebentar, ini BANK Aladin lah ya, nggak ada ya BANK ya. Nah gitu. Kemudian di sini BTPS dan terakhir ada PNBS. Nah, kita coba simak di sini last price-nya ya, yang paling mahal BANK. Kemudian dilihat dari kapitalisasi sudah saya urutkan. Asetnya paling besar BRIS, kemudian BTPS, PNBS, terakhir BANK. Kemudian kita lihat ekuitasnya paling besar tentunya BRIS, kemudian BTPS, PNBS, dan BANK. Kita lihat dari sisi profitabilitas atau dari laporan laba rugi, kita cek revenue-nya itu paling besar BRIS, kemudian BTPS, PNBS, terakhir BANK. Laba bersihnya pun kita cek BRIS, kemudian BTPS, PNBS, dan BANK ini malah mencatatkan kerugian ya. Nah, dari sisi revenue yang paling besar kenaikannya BTPS disusul oleh BRIS, kemudian BANK, dan BNBS sebenarnya mengalami penurunannya. Kemudian untuk net profit kita cek BTPS, PNBS, dan BRIS itu menorehkan kenaikan laba, sementara BANK justru merugi. Nah, kita lihat juga di sini rasio-rasionya bisa kita cek, book value. Kemudian kalau DER diabaikan ya, karena DER ini kan perbankan memang berbasis liabilitas atau pinjaman dari mudorib ya kalau istilah syariahnya, atau dari penabung dan nasabah gitu. Kalau dari sisi net profit margin, BTPS itu paling besar, kemudian BRIS. Return on equity BTPS, kemudian BRIS. Kemudian price to book value tanda kutip paling murah itu PNBS ya 1,9, kemudian BTPS dan BRIS. Kalau BANK memang sudah mahal. Price to earning di sini kita bisa cek BTPS dan paling mahal tentunya PNBS ya 1.300.
Tapi ini kan perbankan ya, perbankan itu punya rasio khusus. Nah, teman-teman kita cek di sini, misalnya mau cari BRIS ya, BRIS triwulan 2 cari, kemudian cari yang koran ya, laporan koran. Nah, kalau tidak ada, teman-teman ceknya di keterbukaan informasi, kemudian kutikan BRIS, kemudian bukti gitu ya, bukti. Nah, ini kan penyampaian bukti iklan. Kenapa kita membutuhkan ini? Kita download dulu, kemudian kita buka di sini. Nah, kalau saya kan hampir semua isinya itu downloadan tuh laporan keuangan ya. Nah, ini kita punya. Jadi kita dapatkan ini untuk apa? Untuk mendapatkan rasio khas perbankan yang biasanya ada di iklan koran, misalnya seperti net interest margin, kemudian BOPO. Istilahnya juga saya tidak terlalu paham ya, tapi kita lihat saja rasio-rasionya apakah ada. Nah, ini seperti ini, KPMM, kemudian CKPN, dan non-performing financing. Ini kalau di bank konven non-performing loan atau NPL. Ini netnya BRIS mengalami perbaikan ya, dari 1,5 menjadi di bawah 1. Return on equity, net imbalan. Nah, ini harusnya dibandingkan dengan BTPS atau dengan PNBS. Nah, kita cek lagi yang lain. Kita lihat di sini. Nanti tugas teman-teman adalah membandingkan rasio keuangan atau rasio perbankan dari 4 bank ini. Kemudian yang kedua adalah BTPS. Buktinya juga kita cek. Nah, ini yang terbaru. Biasanya saya yang membandingkan. Nah, sekarang teman-teman yang bandingkan ya. Ternyata ini suratnya ya. Oke, berarti downloadnya yang satu lagi, yang ini ya. Kita cek lagi seperti ini. Nah, ini kita juga akan dapatkan rasio-rasio keuangan laporan. Nah, ini ada ya. Oke, nah ini kita perbesar, kelihatan ya, seperti ini. Nah, ini aja cari rasio keuangan triwulanan, misalnya KPMM-nya berapa persen, dan performing net-nya. Ini BTPS paling bagus ya, 0,01%, hampir tidak pernah ada pembiayaan gagal lah, seperti itu. Kemudian net operating margin, return on equity, return on asset, financing to deposit ratio. Ini teman-teman nanti di video sebelumnya saya buatkan, saya tuliskan linknya di deskripsi, itu juga bisa cek ya, apa sih maksud dari rasio-rasio ini. Net imbalan. Nah, net imbalan ini kalau di bank konven namanya net interest margin. Ini juga lumayan besar ya. Nah, tinggal dibandingkan dengan yang BRIS tadi. BRIS misalnya net imbalannya berapa? 6,29. Kalau BTPS net imbalannya 26, berarti lebih profitable BTPS. Nah, sekarang kita bandingkan satu lagi adalah BANK. BANK ya. BANK kodenya banyak ya, karena bank. Nah, di sini. Nah, sekarang mulai ada. Ternyata dulu susah mencari bukti iklan dari BANK ini. Ternyata sekarang sudah ada. Kita cek. Nah, ini kan tampilannya lumayan memusingkan teman-teman. Jadi kita harus rotate dulu ke sini. Kemudian kita perbesarnya lumayan besar ini, karena nggak kelihatan. Kalau yang tadi kan, hurufnya pun pecah ya. Coba di sini ada nggak laporan rasio keuangan? Laporan rasio keuangan, kok nggak ada ya? Karena ini live ya teman-teman, belum. Nah, ini ada nih, tapi sangat kecil ya. Nah, ini ada kelihatan ya. Misalnya net imbalannya 3,41, net operationnya malah minus gitu. Kemudian apalagi ini, return on assetnya 0,54. Nah, teman-teman boleh silahkan simpulkan ketika ada perusahaan yang return on equity-nya di bawah 1% itu seperti apa. Kemudian rasio ininya memang 0%, apakah memang belum mengeluarkan pembiayaan atau apa, nanti dipelajari lagi ya. Nah, satu lagi yang kita bandingkan adalah apa tadi, PNBS ya. Kita cek PNBS ini yang terbaru. Penyampaian, nah ini ada. Kira-kira nomor mana? Nomor 1 ya. Kita cek. Apakah nomor 1 benar-benar
bukan, ternyata ini surat. Jadi emang kita harus cek satu persatu ya. Nomor 2 lampiran 2, benar nggak? Kita cek. Jadi saya sengaja ini live karena biar teman-teman juga mengikuti alurnya, bagaimana menganalisis laporan, kemudian mencari datanya ya. Nah, di sini juga kita langsung cari rasio. Nah, di sini langsung ketahuan set. Kemudian kita perbesar. Nah, rasio kinerja. Nah, ini ya kelihatan ini PNBS, NPL-nya 3,34 bandingkan dengan ini NPL-nya 2,3. Kalau ini yang ininya 3,11. 0,93 netnya. Kalau BTPS 0,01. Kalau PNB ini 0, ini karena nggak tahu Aladin tuh udah ada pembiayaan atau belum ya. Oh, ini 0,72. Kemudian untuk net interest margin, net imbalannya ini 5,07, ini 3,41, ini 26. BTPS ya, berisnya 6, jadi paling bagus kalau dari net imbalan adalah BTPS gitu. Dan seterusnya ya. Ini nanti link untuk bukti laporan keuangan saya cantumkan di deskripsi juga, teman-teman boleh download sendiri, baca sendiri, analisis sendiri, tafsirkan sendiri ya. Nanti tuliskan di komentar dari 4 bank ini menurut teman-teman secara fundamental mana yang bagus, secara teknikal kapan yang bagus masuk ya. Itu mungkin dari saya untuk pagi ini, dan saya live dari sekolah, dari kantor, jadi mohon maaf kalau tidak menampilkan foto atau video saya ya, jadi hanya rekaman dari layar saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kembali ke sini, boleh teman-teman simpulkan dari sini mana yang paling menarik buat teman-teman semua. Oke, salam siap syariah, salam siap ya. Siap itu saham syariah, investasi amanah, syariah saham, investasi amanah, berkah berlimpah. Terima kasih. Saya Mamsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.